Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk menghantarkan kita memulai segala aktivitas kehidupan kita pada hari ini tertulis dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Di bahasa Batak di Doksongonon. Dungi di palu suru-suruan dapapi Tuhon masarunena, jadi masa suara nagogo di bono gijang, akka di padok, nunga sahat tutuhatai dohot tu Kristusi, harajaon ni hasyanganon, bangkit Raja maibana rodi saleleng-lelengna, ido sahana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Wahyu. Yang kita tahu bahwa kitab Wahyu atau Pangukapon di bahasa Batak itu merupakan penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes. Penglihatan yang diberikan Tuhan ini adalah tentang kehidupan orang-orang percaya pada masa eskatologis, yaitu pada masa yang akan datang ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Tentu kita tidak akan dapat mengerti tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, terutama pada waktu nanti kita menghadapi penghakiman Tuhan yang terakhir. Sedangkan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita besok, kita tidak bisa untuk mengetahui itu. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita esok hari. Apalagi untuk menyingkap tabir tentang kehidupan atau tentang kejadian yang terjadi nanti sesudah Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kenapa kita tidak dapat memahami tentang hal itu? Karena kita harus mengakui bahwa kemampuan kita terbatas, bahwa ilmu pengetahuan kita terbatas, pikiran kita terbatas, logika kita terbatas, terutama dari kemanusiaan kita yang memang pada dasarnya kita sudah dibatasi oleh dosa-dosa kita yang ada di dunia ini, sehingga kita tidak akan mampu mengungkap tentang hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hal itu memang sudah terjadi, hal itu memang sudah kita terima, dan harus kita akui bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang akan menerima segala keterbatasan yang dari Tuhan, terutama tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi melalui penglihatan ini, melalui wahyu ini yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes, ini merupakan suatu keistimewaan terutama kita orang beriman, bahwa di sana Tuhan mengungkap suatu rahasia yang sangat besar tentang kehidupan manusia, terutama tentang akhir kehidupan di dunia ini, secara khususnya kepada orang-orang yang percaya atau orang-orang beriman. Melalui wahyu ini diterangkan tentang bagaimana kehidupan orang-orang beriman yang menerima keselamatan yang dari Tuhan.
yaitu pada masa eskatologis nanti kehidupan orang-orang beriman, kehidupan yang selalu memuji nama Tuhan. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, seperti pengharapan kita bahwa kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan pada akhir zaman ini, Tuhan memberikan rahasia melalui wahyu ini bahwa proses demi proses tentang akhir dari kehidupan ini Tuhan ungkapkan melalui kitab wahyu ini. Dan kita dapat melihat melalui sangkakala yang ditiup oleh para malaikat. Kita melihat ketika sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang keenam ditiup, itu merupakan proses penghukuman atas alam semesta, penghukuman atas bumi ini. Bagaimana Tuhan memperlihatkan kedahsyatan penghukuman yang Tuhan berikan kepada bumi dan segala isinya. Namun apa yang terjadi ketika sangkakala ketujuh ditiup? Sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Karena pada waktu sangkakala ketujuh ditiup, penghukuman itu tidak terjadi lagi. Tetapi pada waktu sangkakala ketujuh ditiup, di sana diperlihatkan tentang bagaimana surga memuliakan Kristus karena pemerintahannya. Di sana dikatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus akan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, di sana Tuhan telah mengurapi Yesus. Di sana Tuhan telah menobatkan Yesus sebagai Raja dan sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan. Secara langsung pengurapan itu adalah sebagai proklamasi Tuhan kepada manusia bahwa Mesias yang selama ini dinanti-nantikan oleh manusia telah hadir untuk memerintah, dan bukan hanya memerintah tetapi akan memberikan keselamatan. Kepada siapa Tuhan memberikan keselamatan? Yaitu kepada orang-orang yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Mulai dari zaman gereja mula-mula, orang-orang Kristen, orang-orang beriman sudah mengalami berbagai macam tantangan, rintangan, terutama penderitaan di dalam memuji nama Tuhan, di dalam mempertahankan nama Tuhan di dalam hidupnya. Pada masa gereja mula-mula, jemaat-jemaat diperhadapkan dengan penganiayaan dan penderitaan, mengalami berbagai macam penderitaan, dan sampai zaman ini kemerosotan iman juga sangat banyak kita alami, bahkan kepada kita orang Kristen sendiri. Kemerosotan iman itu juga selalu kita lakukan, dan kita juga pasti mengalami penderitaan, penganiayaan yang ada dari dunia ini. Karena itu melalui firman ini, melalui wahyu ini, kita diberikan suatu pengharapan yang hidup. Bagaimana kita untuk tetap setia dan bertahan dengan iman kita, walaupun kita menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, dan kesulitan, baik dari segi ekonomi, baik dari segi moral, baik dari segi politik,
baik dari segala sendi kehidupan kita ini. Kita diperhadapkan dengan kesulitan itu untuk memilih bagaimana kita, apakah kita mampu bertahan dalam iman atau justru tidak bertahan. Karena itu melalui hal yang terjadi dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit sebenarnya. Di dalam tantangan iman kita, di dalam tantangan kita bernegara, di dalam tantangan kita bermasyarakat, di dalam tantangan kita bergereja, bahkan dalam keluarga kita sering diuji. Iman kita sering diuji. Tetapi bagaimana kita melalui ujian ini dituntut oleh Tuhan, terutama melalui pengharapan yang ada dalam kitab Wahyu ini, supaya memperoleh kemenangan atas ujian iman itu. Karena apa? Ada satu alasan yang kuat dan ada satu janji Tuhan yang tetap setia untuk kehidupan orang-orang beriman, yaitu bahwa kita nanti akan ditempatkan di sisi Tuhan, bahwa kita nanti akan ditempatkan menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan dan kehidupan yang kekal. Karena pada waktu sangkakala nanti dibunyikan, mulai dari sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang ke-6, itu merupakan ujian iman yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat kepada kita, karena kita akan diperhadapkan oleh kejahatan-kejahatan dunia ini, oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Apakah kita akan bertahan di sana atau kita akan ikut hancur dengan segala isinya yang ada di bumi ini? Dan melalui firman ini kita diingatkan oleh Tuhan dan kita diinginkan oleh Tuhan, supaya pada waktu sangkakala ke-7 nanti, pada waktu Tuhan menunjukkan pemerintahan yang kekal yang Dia pegang di dalam dunia ini, kita akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita akan menerima kepemimpinan yang dari Tuhan Yesus, yang sebagai Raja di atas segala raja, yang sebagai penebus juru selamat hidup kita, yang sudah mengorbankan hidupnya, dirinya untuk orang-orang yang dikasihinya. Karena dunia ini dan segala isinya akan berakhir. Segala pemerintahan yang ada di dunia ini akan berakhir. Tetapi ada satu pemerintahan yang kekal dan tidak akan berakhir, yaitu pemerintahan Yesus Kristus. Ingat saudaraku, pada nanti waktu sangkakala yang ke-7 itu diperdengarkan oleh malaikat Tuhan, saya yakin, saya, saudaraku dan kita semua nanti akan ikut di sana bersuka cita di dalam pemerintahan Tuhan Yesus yang kekal dan abadi sampai selama-lamanya. Dan kita akan memperoleh sukacita yang abadi karena kita mampu diuji melalui iman yang teguh yang kita pertahankan sampai masa dari hidup kita. Selamat menikmati perjalanan ujian iman yang dari Tuhan, dan nanti pada waktunya Tuhan memanggil kita, kita akan tetap menjadi orang yang setia dan menjadi orang yang layak duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai kepala pemerintahan sampai selama-lamanya. Amin.